Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Andika dengan 3 NIM terakhir 111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Bea Cukai Produsen Rokok Indonesia, Perspektif Aliran Sisi Penawaran. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mengapa pemerintah Indonesia terus menaikkan pajak dan cukai rokok. Yang kedua, dampak dari kenaikan pajak dan cukai rokok. Yang ketiga, yang dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi rokok. Dan yang keempat, cara pemerintah menghadapi produsen rokok ilegal. Yang pertama yaitu mengapa pemerintah Indonesia terus menaikkan pajak dan cukai rokok. Pada tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia sekitar 60,3 juta jiwa. Kemudian bertambah menjadi 69,1 juta jiwa pada tahun 2022. Konsumsi rokok beresiko besar terhadap kesehatan sehingga dapat pengenaan pajak. Beban penanganan kesehatan dari dampak rokok bisa mencapai 27,7 triliun rupiah per tahunnya dan bisa terus meningkat apabila jumlah perokok terus bertambah. Dari aspek anggaran untuk kesehatan, alokasi anggaran penanggulangan dampak rokok mencapai 17,9 sampai 27,7 triliun rupiah per tahun. Dari sisi anggaran kesehatan, alokasi untuk mitigasi dampak rokok sebesar 17,9 hingga 27,7 triliun per tahun. Demikian keterangan resmi dari Kementerian Keuangan. Dari total biaya 10,5 sampai 15,6 triliun rupiah, diantaranya biaya pemeliharaan lembaga pengelolaan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan 20 hingga 30% dari 48,8 triliun bantuan penerimaan bantuan luar negeri BPBN JKN per tahun. Yang kedua adalah dampak dari kenaikan pajak dan cukai rokok. Pengusaha rokok akan menanggung dampak dari kenaikan tarif cukai rokok, berarti beban biaya yang dikeluarkan semakin besar. Sepanjang kuartal 1 2022, produksi rokok turun sebesar 4,8% dibandingkan kuartal 1 2021. Produksi rokok Indonesia turun jadi 323,9 M batang per 2022. Jumlah tersebut menurun sebesar 3,26% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 334,8% M batang atau miliar batang. Penurunan produksi rokok dalam negeri pada tahun 2022 salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Lalu yang dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi rokok, yaitu upaya pemerintah untuk menekan konsumsi rokok yaitu terus-menerus menaikkan tarif pajak dan cukai rokok. Permintaan rokok bersifat inelastis, di mana besar penurunan konsumsi rokok lebih kecil dari peningkatan harga karena rokok adalah barang yang dapat menimbulkan ketagihan bagi pemakai. Namun demikian, menurut Ahsan dan Tobing, sebagaimana dikutip dari buku Fakta Tembakau, menyimpulkan bahwa peningkatan 10% harga rokok akan menurunkan konsumsi perokok termiskin 16%, sedangkan perokok terkaya 6%. Lalu cara pemerintah menghadapi produsen rokok ilegal, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Bea dan Cukai untuk mengecarkan operasi pemberantasan rokok ilegal
adanya produksi dan peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali ini memberikan kerugian pada negara sekaligus dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dari hasil pemberantasan rokok ilegal, uang negara diselamatkan dari berbagai operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan bersama aparat penegak hukum mencapai 339 miliar rupiah. Jumlah tersebut sangat signifikan dan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 5.774 kali per tahun. Tahun 2018 sebanyak 5.200 kali dan tahun 2017 sebanyak 176 kali. Dan angka ini pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kesimpulan, tarif cukai rokok sebagai salah satu langkah pengendalian konsumsi rokok atau produk hasil tembakau. Salah satu tujuan adalah agar prevalence rokok dapat turun. Konsumsi rokok beresiko besar terhadap kesehatan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan penggunaan pajak sebagai alat mencapai tujuan tertentu, termasuk di dalamnya mengendalikan pola konsumsi rokok di dalam negeri. Salah satu peran aktif pemerintah mempengaruhi harga rokok dapat dilakukan dengan menaikkan tarif efektif PPN dan tarif cukai atas rokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.